Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat datang di Banyuwangi. Banyuwangi, destinasi yang siap menyambut Anda dan memberi rasa aman dan nyaman meski dalam masa pandemi. Melihat lebih dekat geliat wisata yang kembali berdetak. Dan mendaki Gunung Ijen yang megah dan indah. It's so magical. Bersama saya Gadis Bianca, inilah Journey Way to Explore. Setelah sekian lama, akhirnya saya melakukan perjalanan lagi. Tidak perlu jauh-jauh, di Indonesia aja. Kali ini saya memilih menggunakan penerbangan langsung ke Banyuwangi. Tiba di Banyuwangi, saya dan penumpang lain harus mengisi kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card yang saat ini bisa diisi lewat aplikasi. Nah, saat ini kalau kita melakukan perjalanan dalam negeri, kita harus mengunduh aplikasi Electronic Health Alert Card. Fungsinya nanti aplikasi ini atau kartu yang sudah dikeluarkan saat kita registrasi ini ditunjukkan ke petugas untuk mengetahui kesehatan kita dan juga keberadaan kita saat berpindah lokasi. Yuk kita ke sana. E-Hack ini sangat berguna untuk memudahkan otoritas mengetahui riwayat kesehatan dan menelusuri riwayat perjalanan kita di tengah pandemi. Setelah semua terisi, kita akan menerima barcode untuk di-scanning. Nah, sekarang kami bisa keluar bandara deh. Sekarang udah tiba di Banyuwangi, tadi sudah isi E-Hack, terus juga perjalanan 1,5 jam, nyaman banget sih sebenarnya karena di dalam pesawat juga kita diberi jarak antar satu penumpang ke penumpang lain, jadi ngerasanya aman. Bukan hanya di pesawat, Bandara Banyuwangi pun telah menyediakan fasilitas cuci tangan dan penanda lainnya sebagai bagian dari protokol kesehatan. Kita udah dalam perjalanan, kayak kita mau makan karena udah lapar banget. Kita akan cobain kuliner khas Banyuwangi, makannya di tepi sawah. Jadi kita akan naik ke arah-arah pegunungan dulu. Yuk Pak. Iya Mbak. Cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh sudah menjadi hal wajib dan kebiasaan baru di masa pandemi. Begitu pula yang terjadi ketika saya disambut oleh staf warung Kemarang yang ada di desa Taman Suruh ini. Rujak soto tuh apa? Rujak soto itu kalau kata orang Banyuwangi, lontong dikasih bumbu kacang, terus dikasih cabai, habis itu dikasih kuah soto. Nah, sekarang kita coba dagingnya ya. Ini tuh dagingnya kalau dicampur sama sayuran dan ada lontongnya juga ternyata. Itu akan jadi kombinasi yang seperti apa ya? Enak sih, enak. Warung Kemarang bukan hanya sekadar menawarkan kuliner khas Banyuwangi, tapi juga pemandangan sawah yang luas dan indah. Suasana pedesaan membuat siapa saja yang berkunjung menjadi rileks dan tenang.
Sudah kenyang makan, waktunya saya check-in hotel. Sejak dibuka kembali pada bulan Juni lalu, Dinas Pariwisata Banyuwangi bergerak cepat agar geliat wisata kembali hidup dan dipercaya aman oleh masyarakat. Begitu pula dengan hotel tempat saya menginap kali ini. Suasana hotel yang terbuka dan juga eco-friendly membuat Suite Escape kali ini terasa begitu nyaman. Kalau dari segi kesehatan protokol banyak sekali yang yang menjadi intinya, kebersihan terutama kebersihan baik di ruangan tamu, baik di ruangan karyawan, kebersihan dengan karyawannya sendiri, cuci tangan dan segala macam. Kemudian tentunya seperti yang kita lihat pemakaian masker, disinfektan, bahkan sampai ke treatment seperti spa gitu. Kita mengurangi treatment-treatment yang berhubungan dengan wajah. Menjaga kesehatan fisik dan mental sangat penting di masa sulit ini. Dengan tetap berolahraga, menghirup udara segar, dan berpikir positif bisa menjadi imun bagi kita untuk menangkal virus-virus jahat. Tentu saja, tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat. Nah, saya sekarang sudah di Kampung Karangasem, Banyuwangi. Saya mau belajar batik karena di sini adalah pusat batik Banyuwangi. Karangsegoro Batik terletak di Desa Bakungan, Kecamatan Gelagah, tidak jauh dari Stasiun Karangasem, atau disebut juga Stasiun Banyuwangi. Mas, dengan siapa? Mas Andi. Mas Andi, boleh ganggu sebentar ya? Iya Kak. Ini lagi ngapain nih proses batiknya? Ini proses dalam pewarnaan batik. Pewarnaan. Ya. Saya mau belajar dong Mas, boleh ya? Belajar membatik bisa menjadi opsi kegiatan Anda selama berkunjung ke Banyuwangi. Biasanya di masa sebelum pandemi, destinasi ini selalu ramai dikunjungi kelompok-kelompok wisata yang ingin belajar batik khas Banyuwangi. Nah, tadi sudah belajar mewarnai batik, sekarang kita beli oleh-olehnya. Berbagai jenis batik diproduksi oleh Karangsegoro. Bukan hanya menjual kain batik, tetapi juga sejumlah model baju batik yang sudah jadi. Khas batik Banyuwangi itu apa sih? Sebenarnya khas batik Banyuwangi itu banyak banget. Tapi yang terkenal, yang paling dikenal banyak orang itu Gajah Uling. Gajah Uling. Oh, yang tadi saya cap ini Iya, juga warna Gajah ini Gajah Uling ya. Kalau ini Gajah Uling, tapi ini Gajah Uling klasik namanya. Oh, ini klasik. Gajah Uling klasik ini batik tulis. Silakan Mbak. Terima kasih. Semoga berkenan. Saya dapat oleh-oleh batik. Let's go.
Tidak jauh dari lokasi pengrajin batik, saya mampir ke Kampung Luwak Karangasem. Mas Agus, jadi ini tempat edukasi plantation untuk kopi luwak ya? Iya. Wisatawan biasanya ke sini ngapain aja tuh, Mas? Ya nikmati kopi, lihat luwak, lihat binatangnya, sama lihat waktu petik kopi. Ada kurang lebih 30 pohon. Ya, cuma sedikit. Ini loh Mbak, kopi yang siap petik. Oh, ini udah siap dipetik nih pohonnya? Siap dipetik. Yang seperti apa tuh Mas yang bisa diambil? Ini ada contohnya seperti ini. Oh, jadi yang merah-merah gini ya? Saya menuju ke destinasi berikutnya, air terjun Jagir. Tiket masuk ke air terjun hanya Rp5.000. Destinasi wisata lokal ini berada di Dusun Kampung Anyar, Desa Taman Suruh, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Kelihatan jaraknya nggak terlalu jauh dari pintu masuk, langsung turun tangga, air terjunnya kelihatan. Kita main di air terjun, let's go. Terjun Jagir ini menurut saya salah satu air terjun yang sangat baik dikelola. Kenapa? Karena aksesnya sangat mudah. Dari pintu masuk aja untuk sampai ke titik ini kita hanya harus turun tangga. Selain itu juga fasilitas sangat lengkap. Ada pendopo, ada spot foto, ada juga fasilitas MCK. Jadi wisatawan yang datang akan sangat nyaman untuk main air di situ. Dengan pemandangan alam yang asri dan kesegaran air yang jernih, tidak salah memang air terjun Jagir menjadi primadona masyarakat Banyuwangi.
Jalur trekking Gunung Ijen dapat dikatakan tidak terlalu sulit. Jaraknya hanya 3,4 km hingga puncak. Namun tanjakannya tidak main-main. Bagi para pemula tentu harus tetap ada persiapan fisik agar perjalanan tetap aman. Angin berhembus begitu kencang, bahkan kami harus melewati beberapa pohon yang tumbang dan menutupi jalan. Waktu pendakian yang sangat pendek membuat saya dan tim fokus mengejar matahari pagi ketimbang Blue Fire. Kita udah sampai mana nih, Bang? Nah, kita sudah sampai di sini. Ini karena kita berangkatnya mulai dari Palguning. Dari sini, ini kita sudah sampai Pondok Bundar, kurang lebih sekitar 2214 mdpl. Jadi dari sini sampai ke puncak itu sekitar 1600 meter lagi. Semburat matahari pagi sudah mulai terlihat, sepertinya kita harus bergegas. Ke atas masih setengah jam lagi. Akhirnya saya sampai di puncak Gunung Ijen. Kita sampai. Lihat pemandangannya. It's so magical. Kebijakan pembatasan pengunjung dengan total maksimal 300 pengunjung bisa saya rasakan saat berada di puncak. Meski di awal pendakian saya banyak berpapasan dengan pendaki lain, di puncak ini saya bisa menikmati pemandangan seorang diri. Selama masa pandemi, seluruh aktivitas di Gunung Ijen sempat ditutup. Namun akhirnya dibuka kembali dengan sejumlah kebijakan dan protokol kesehatan ketat. Beruntung saat ini wisatawan bisa kembali berkunjung dan menikmati keindahan lukisan tangan Tuhan yang begitu indah ini. Berjemur di bawah matahari pagi sesuai dengan anjuran dokter untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ditambah pemandangan yang sangat luar biasa. Naik gunung di era pandemi memang sangat tricky karena kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, lalu juga membersihkan tangan. Dan kalau terpaksa harus membuka masker, kita harus menjaga jarak dengan pengunjung lain. Kita sudah berkunjung, bertemu dengan warga lokal, mencicipi kopi, belajar batik, mencicipi makanan khas Banyuwangi. Kita main ke air terjun, dan sekarang kita ada di Kawah Ijen. Kalau bicara soal paket komplit wisata, memang ya di Indonesia aja.
Metro TV, knowledge to elevate.